Film diawali dengan deretan kapal dagang milik Amerika untuk mengantarkan suplai makanan menuju ke negara sahabat, tepatnya di Liverpool, Inggris. Konvoi itu dikawal oleh perlindungan udara milik Amerika. Dan sampailah rombongan kapal itu di batas perlindungan udara Amerika Serikat. Mereka harus melanjutkan perjalanan menuju celah Atlantik tanpa perlindungan udara, sampai perlindungan udara selanjutnya di Inggris. Di celah Atlantik, itu konvoi mereka sangat rentan mendapat serangan dari kapal selam U-boat milik Jerman. Konvoi kapal itu dikawal oleh 4 kapal perang ringan dan dipimpin oleh Greyhound. Motor lewat anjing. Di scene berikutnya, konvoi kapal itu terlihat sudah sampai di celah Atlantik dan terlihat kapten kapal yang bernama Kapten Ernest yang sedang menegur 2 awak kapalnya yang ketahuan berkelahi. Tiba-tiba saja Kapten Ernest dipanggil ke anjungan kapal dan ia mendapati bahwa 2 kapal pengawalnya, Eagle dan Harry, tiba-tiba saja keluar posisi sejauh 6 mil dari konvoi. Lalu Kapten Ernest mendapat sandi morse dari kapal utama konvoi yang mengetahui bahwa adanya transmisi dari kapal selam U-boat milik Jerman. Mengetahui hal itu, lalu Kapten Ernest pun memerintahkan untuk mengejarnya. Seluruh kru pun langsung siaga tempur. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil melacak keberadaan kapal selam Jerman yang berjarak 15 mil. Tanpa kekhawatiran menyelimuti mereka, dan tak lama kemudian mereka pun kehilangan jejak dari kapal selam. Mereka pun terus melacak keberadaan kapal selam U-boat dengan menggunakan rumus tertentu. Sampai akhirnya petugas sonar pun mendapati bahwa kapal selam U-boat yang sudah berada di bawah kapal mereka. Mengetahui hal itu, Kapten Ernest memerintahkan untuk menembakkan bom air dan lihatlah apa yang terjadi. Namun tampaknya serangan mereka itu tidak mengenai target. Tak lama berselang, tiba-tiba saja ada salah satu kru kapal yang melihat tumpahan minyak di lautan. Dan ternyata serangan mereka itu berhasil mengenai target. Para kru kapal pun bersorak bergembira mendengarnya, namun tidak dengan Kapten Ernest. Ia terlihat sangat bersedih karena musuh yang dibunuhnya itu adalah manusia. Tak lama berselang, tiba-tiba saja pengamat yang melaporkan adanya 2 suara yang menandakan adanya ancaman dari kapal selam Jerman pada barisan konvoi paling belakang. Tampak di situ serangan U-boat milik Jerman yang menenggelamkan kapal dagang Despotiko milik Yunani. Dan terlihat kembali salah satu kapal selam U-boat itu sudah membidik dan meluncurkan torpedo ke arah kapal Greyhound. Tidak itu saja, 6 kapal selam U-boat pun tiba-tiba saja muncul ke permukaan untuk memperingati Greyhound beserta sekutu agar tidak macam-macam dengannya. Dan kabarnya pasukan kapal selam U-boat akan menyerang pada malam hari. Namun entahlah, hanya kulit Jawa lah yang tahu. Masalah pun mulai terjadi pada radar yang tiba-tiba saja tidak berfungsi karena salah satu komponennya membeku. Kapten Ernest pun mencari keberadaan kapal selam U-boat menggunakan radar cadangan. Tiba-tiba saja salah satu kapal U-boat itu naik ke permukaan untuk mengisi oksigen. Kapal Greyhound pun menembakinya namun rip aim. Sedangkan radar kapal yang harus diriset ulang yang membutuhkan waktu 2 jam. Mereka mau tidak mau harus menggunakan radar seadanya. Di scene berikutnya benar saja pada malam harinya tiba-tiba saja suara marah bahaya kembali ditembakkan yang menandakan serangan dari kapal selam U-boat dan siaga tempur pun kembali diaktifkan. Saat kapal Greyhound sedang menembaki U-boat, tiba-tiba saja kapal dagang yang melintas di depannya.
Kembali, U-boat pun terlihat di jarak 900 meter di antara kapal barang. U-boat itu berhasil menghancurkan salah satu kapal minyak. Greyhound pun langsung menembaki kapal U-boat itu. Karena keadaannya gelap, mereka tidak menyadari adanya kapal sekutu di jalur tembakan hingga menyebabkan friendly fire. Terlihat kapal selam U-boat yang mengelabuhi Greyhound dengan membuang suatu benda yang saya sendiri tidak tahu apa namanya benda itu. Mereka yang terkecoh pun lalu menembakkan bom air. Tak lama kemudian petugas sonar pun akhirnya mengetahui itu hanyalah tipuan. Tak lama kemudian kapal minyak akhirnya meledak dan mereka pun harus menyelamatkan orang yang kapalnya sudah hancur. Belum lagi kapal dagang yang berada di barisan paling belakang rentan mendapat serangan dari U-boat dan mereka meminta bantuan kepada Greyhound. Namun dalam keadaan terdesak, Kapten Ernest memilih untuk membantu orang yang mengapung di laut terlebih dahulu. Namun baru saja selesai membantu, suara tanda bahaya kembali ditembakkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja tentara Jerman mulai memprovokasi Kapten Ernest dengan membajak saluran komunikasi konvoi. Keadaan semakin memburuk karena kapal-kapal sekutu yang mulai tenggelam satu persatu. Pada hari Kamis ada laporan yang mengatakan karena peperangan tadi malam mereka kehilangan setidaknya 5 kapal sekaligus dan korban tewas sekitar 210 orang. Tiba-tiba saja kapal perang Eagle melaporkan telah melihat target yang sudah dipastikan adalah kapal selam U-boat. Namun keadaan makin diperburuk karena amunisi dan persediaan lainnya yang sudah menipis. Mereka pun mau tidak mau sebisanya harus menghemat persediaan yang ada. Kembali, Charlie langsung melacak keberadaan kapal U-boat dengan menggunakan rumus tertentu. Siaga tempur pun diaktifkan. Akhirnya target terlihat. Kapal perang Dicky pun ikut membantu. Understood, Dickie. I'm fired. Dickie, force the move. Looks damaged, sir. Can't submerge. Get clear, Dickie. Clear. Singkat cerita, pertempuran yang sengit dan menegangkan akhirnya mereka berhasil menenggelamkan satu kapal selam U-boat milik Jerman. Atas pertempuran itu, kapal Greyhound mengalami sedikit kerusakan dan kapal sekutu Dicky yang mengalami kebocoran pada lambung kapal. Atas pertempuran itu, setidaknya 3 awak kapal Greyhound gugur. Dan para korban yang gugur pun mereka kuburkan di laut. Kembali lagi suara marah bahaya pun ditembakkan. Dan ternyata kapal sekutu Eagle milik Inggris pun terkena tembakan kapal selam U-boat. Terlihat kesedihan Kapten Ernest yang mendalam dikarenakan banyaknya korban yang berjatuhan. Saat Kapten Ernest meminum kopinya dan saat ia melihat peta, ia langsung memanggil Charlie dan menyuruhnya untuk mengirim pesan kepada Angkatan Laut Inggris untuk meminta bantuan. Tak berlama-lama, Greyhound pun mendapat pesan dari Angkatan Laut Inggris kalau mereka akan mendapat dukungan udara nantinya. Dan setelah diteliti, ternyata bantuan tersebut akan datang 4 jam kemudian di tempat yang sudah ditentukan. Hari sudah memasuki Jumat. Tiba-tiba saja
Ada laporan 2 kapal U-boat yang naik ke permukaan. Siaga tempur pun mulai diaktifkan. Kembali kapal selam U-boat yang menamai diri mereka Grey Wolf memprovokasi Kapten Ernest dan mengancamnya. Ia akan menenggelamkan kapal Greyhound dan sekutu satu persatu pada hari itu juga. Tak lama kemudian kapal selam U-boat pun terlihat dan kontak senjata pun terjadi. Set up with torpedo starboard beam. Second torpedo to starboard beam. Right rudder, right over. All hands, brace for collision. We lost it. Course to open the arc supply raft. We'll hit them right. Stay there. Tampaknya serangan brutal dari Greyhound pun berhasil mengenai kapal selam U-boat. Serangan pun terus dilayangkan, sampai akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan salah satu kapal selam U-boat itu. Saat kapal selam U-boat itu akan menembakkan torpedonya, tiba-tiba saja dukungan udara pun tiba. Dan ternyata dukungan udara itu dari Inggris. Perjuangan yang keras, perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di Inggris. Singkat cerita, Kapten Ernest pun melaporkan pada atasannya bahwa mereka berhasil menenggelamkan 4 kapal selam U-boat milik Jerman. Dan ternyata ini kali pertama Kapten Ernest memimpin konvoi sampai ke tujuan. Dan hal itu sangat diapresiasi oleh kaptennya. This was my first, sir. Di akhir film terlihat sambutan meriah untuk Greyhound karena keberhasilannya telah menjaga konvoi sampai tujuan. Dan tamat. Ending yang sangat mengkaptenkan.